Semangat pagi teman-teman. Ini dengan Tommy Sherwira, motivator dan sukses coach Indonesia. Pemirsa, bangun rasa percaya diri Anda bahwa Anda pun bisa untuk menjadi yang terbaik dari diri Anda sendiri. Nah Coach, kalau kita fokus pada karakter saya apa sih? Karakter saya seperti apa sih? Semakin lama kita semakin bingung nggak sih Coach? Karena kan mungkin kita sudah terlahir tuh unik kan, satu sama lain pasti berbeda gitu. Jadi sehingga kita harus fokusnya di mana? Apakah memang kita harus fokus pada value-value yang memang kita miliki dalam hidup kita? Saya sarankan lebih fokus value kita lebih baik ya. Karakter lama-lama kalau kita punya satu, kita terus jalankan, itu kan lama-lama kelihatan. Ya. Nah, oleh karena itu, kita fokus value kita aja. Misalnya, value itu bagaimana saya bisa tahu itu value saya? Saya tanya, apa yang paling penting dalam diri saya? Jawaban saya itu menentukan nilai saya sebenarnya. Misalnya, apa yang paling penting? Ada orang menyebutnya family, keluarga, ada yang menyebutnya yang paling penting diri saya adalah kebersamaan, atau persaudaraan, persahabatan. Ada juga yang mengklaim bahwa yang paling penting buat saya itu adalah pengakuan. Ada juga yang buat saya itu penghargaan. Jadi ini ada value-value semua sebenarnya. Jadi kalau saya temukan itu jadi driver saya. Oke. Ya. Nah, tapi karakter bagaimana? Saya sudah punya. Dan driver ini kalau digabung sama karakter saya, lama-lama karakternya jadi kelihatan betul gitu. Kayak kelihatan lah gitu. Misalnya karakter orang bermain bola misalnya. Ini tipikalnya orang ini ngotot orangnya kan, kelihatan karakter bermainnya. Pokoknya ada bola, dikejar aja mau dia. Striker dia. Striker. Oke. Nggak capek-capeknya dia. Kita sama penelpon dulu yang sudah bergabung, Coach. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Selamat malam, Mbak Canta. Selamat malam. Mas Tommy. Yo, malam. Dengan siapa? Saya mau nanya nih, kebetulan temanya menurut saya bagus banget. Thank you. Gini, saya seorang ibu rumah tangga. Selama 2 tahun ini saya resign kerja karena lebih memilih untuk keluarga ya. Yes. Nah, setelah 2 tahun ini saya memutuskan untuk berkarir kembali gitu ya. Okay. Tapi masalahnya saya masih punya anak umur 2 tahun. Karena anak saya ini susah banget untuk beradaptasi dengan pengasuh. Akhirnya saya percayakan pengasuhannya ke neneknya gitu. Terus begini, karena saya memutuskan untuk berkarir kembali, takutnya nggak all out gitu dalam kerjaan saya, karena ini masih ada kebimbangan gitu, Mas Tommy. Okay. Menurut Mas Tommy sendiri gimana sih jalan keluarnya gitu? Pengennya sih fokus kerja juga gitu, terus juga ke keluarga juga bisa ke handle gitu. Baik. Oke, gitu aja. Terima kasih Mbak Dea, selamat malam. Terima kasih ya, malam. Yes, thank you. Yes, Mbak siapa tadi namanya? Dea, oke. Yes, jadi saran saya ya, pastilah tadi kan jelas ya dari penjelasannya bahwa ya nggak bisa all out karena pasti kan kepikiran anaknya, apalagi baru 2 tahun ya, tapi juga punya keinginan pengen bekerja kembali ya. Saran saya supaya bisa lebih plong, lebih bisa lebih serius jalankannya, ya saran saya bagaimana itu dicarikan solusinya dulu, bagaimana anaknya bisa ada yang jaga, dan itu memang ada yang jaga itu membuat Anda lebih tenang. Misalnya neneknya, kalau misalnya ya neneknya mungkin bisa menjaga, pasti bisa, tapi ada beberapa hal yang Anda mungkin rasa agak kayaknya ini belum tentu neneknya bisa. Nah, ini bisa nggak digantikan dulu, atau bisa cari solusinya nggak atau tidak. Misalnya pilih pekerjaan yang sementara ini jangan sampai yang sangat capek gitu, jangan sampai yang panjang long hours. Mungkin pekerjaan yang bersifat tidak harus sangat, kan ada pekerjaan yang bisa lebih fleksibel, ada yang harus sampai 9 sampai 5, 10 itu kan agak susah. Oke, satu, pilih pekerjaan yang kalau bisa jangan terlalu jauh dari rumah gitu. Sesuatu bisa balik dulu, atau bagaimana caranya, atau pilih sesuatu yang memang kondisinya memungkinkan buat anak di rumah tetap bisa terpantau. Di samping dipantau oleh orang neneknya, kitanya juga punyalah beberapa kendali atas hal itu. Jadi sementara waktu 1 tahun 2 tahun ke depan dipilih kondisi yang bukan terbaik buat diri kita secara profesional, tapi bisa ada pengimbangan. Ada toleransinya gitu ya. Mbak Dia, kalau teman-teman saya ini ada juga seperti itu, masih bingung ketika menitipkan ke nenek atau kakeknya, kan ada kadang-kadang kita kasihan karena mereka sudah berumur gitu, nggak bisa pegang anak-anak yang energinya kayaknya nggak habis-habisnya. Solusi dari teman-teman saya biasanya mereka hire untuk babysitter, tapi pengawasan tetap oleh neneknya. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi juga. Nah, Coach, kalau misalnya kita bicara lagi soal karakter ya,
ada bedanya nggak ketika karakter kita introvert dan extrovert? Kan kita punya karakter yang berbeda. Ketika kita extrovert gitu, mungkin orang sudah dengan mudah, wah karakternya seperti ini, lucu, atau mungkin senang bicara, atau tipenya leader. Tapi ketika karakter kita adalah introvert, ini kan menjadi salah satu, mungkin yang kita juga jadi akan bingung mencari-cari seperti apa gitu. Ya, berpengaruh nggak? Ya, perbedaannya yes. Extrovert kan dia dengan mudah, oke aja. Tapi introvert kan lebih lebih inner kita bilang. Jadi apa-apa dia lebih inner ya. Yes, ada perbedaan. Nah, paling kita kalau mau ya belajar untuk jangan terlalu introvert kalau bisa. Kita berusaha lah sedikit untuk jadi extrovert, tapi tidak harus jadi extrovert, tapi kita jadi introvert, tapi jangan terlalu introvert gitu. Misalnya, kalau memang harus kita tampil, ya kita tampil aja, tampil dengan khas dari kita. Oke. Artinya kita membuka kemungkinan untuk membuka diri ya. Jadi nggak harus, saya kan, nah ini sebenarnya ya pemirsa, kadang-kadang saya melatih orang jadi juara, menjadi championship. Sebenarnya yang saya khawatir tuh ya, kalau orang melabel dirinya dia loh. Saya orang ini. Nah, ya kalau di label bagus, oke. Kalau di label nggak bagus, itu yang repot. Saya tuh orangnya emosian. Saya itu kalau rubah itu nggak gampang loh, kan? Jadi udah label duluan. Saya bilang, ya benar dalam beberapa kondisi. Tapi kalau you yakinnya itu jadi benar selamanya loh. Cobalah kita ganti ke, saya memang orangnya tidak gampang adaptasi, tapi pada beberapa keadaan saya bisa. Nah kan lebih enak dengernya. Ada SMS yang akan kita baca dari Vira. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri sendiri untuk tampil di depan publik? Yes. Tipsnya banyak ya. Pertama, kalau kita mau tampil percaya diri, kita harus kuasai dulu materinya. Kalau saya mau bicara di depan publik, saya harus kuasai materi. Kalau saya kuasai, pasti saya lebih yakin. Umumnya ya. Kedua, kita belajar skill berbicara di depan seperti apa. Kan juga penting kan. Ini kan, maka orang bilang public speaking skill. Kan ada skillnya, jadi kita perlu belajarnya. Kalau skillnya punya, kitanya persiapannya matang, itu menambah kepercayaan diri kita. Yang ketiga, kita sering latihan. Kalau kita sering latihan, mulai dari kecil-kecil dulu aja. Di teman-teman ataupun di kalangan organisasi kita latihan 5 orang, 10 orang. Ya. Lama-lama ini, kalau dalam filosofi ini, sukses breed sukses. Sukses melahirkan sukses. Saya bisa 5 orang, meningkat 20 orang, meningkat 50 orang, meningkat 100 orang. Lama-lama kita jadi terbiasa. Nah, keterbiasaan itu meningkatkan percaya diri tadi. Kan sukses melahirkan sukses. Jadi nggak mungkin tiba-tiba bisa gitu ya, Coach. Ada latihan yang harus kita lakukan. Kita memang harus lakukan untuk skill tadi. Nah Coach, kembali lagi soal labeling nih. Saya menarik sekali itu ya, karena kan banyak orang yang mungkin saya ingin jadi idola saya ingin jadi orang lain karena diri saya sendiri itu begini yang dijabarkan adalah negatif. Apa yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan labeling ini? Yes, labeling itu kalau di label bagus nggak apa-apa. Yang repot kalau labelingnya negatif. Dan kalau kita label itu lama-lama kita jadi kayak gitu. Misalnya, saya orangnya memang, apalagi keluarga saya, misalnya ada yang datang dari keluarga yang broken home, misalnya kurang harmonis misalnya. Ya saya karena keluarga saya kurang harmonis, makanya saya susah berkembang. Kan benar ya, keluarga yang ini melahirkan keluarga yang itu. Ya jadi makin benar gitu loh, lihat. Memang sudah benar sih, di kondisi itu bisa benar, artinya ya nggak ada kasih sayang dari orang tua. Ya karena orangnya jadi gampang emosian, itu bisa saja. Tapi kita juga bisa berubah, bisa keluar dari keadaan itu. Nah paling penting supaya bisa keluar, jangan label dulu gitu loh ya. Memang sih di rumah jadi nggak nyaman, tapi kita tetap bisa stand on our own sebenarnya. Saya nggak boleh melabel diri saya, meskipun keluarga saya seperti ini, dan saya harus jadi kayak gitu. Nggak benar sih ya. Kita lihat banyak orang di dunia yang berhasil, yang tadinya keluarganya tidak harmonis, tapi akhirnya mereka bisa berhasil. Nah, jadi kita ambil contoh orang berhasil supaya kita buang label negatif itu. Kalau labeling diri kita sendiri, kita ketika punya niatan untuk merubahnya masih ada jalan nih Coach. Pasti. Tapi masyarakat kita kan senang melabel dan menjudge orang lain. Nah, ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yes, yang tahu diri kita kan kita sendiri ya. Jadi biarpun orang lain bicara seperti apa, selama yang kita lakukan itu halal, baik, berpengaruh, bermanfaat bagi orang lain, saya pikir nggak pedulilah orang ngomong apa ya. Anggap saja ya mereka itu jadi pelatih kita deh, yang memotivasi kita, tapi cara motivasi agak berbeda aja. Anggap saja seperti apa ya,
yang men-trigger kita lah, pemacu apa-apa gitu ya. Jadi yang penting kita lakukan diri kita gitu ya. Sekarang mungkin kita lakukan berbeda ya. Positif tapi orang belum bisa melihat. Paling bagus adalah kita jadi berhasil dulu atas pilihan kita. Lama-lama orang jadi percaya, oh iya benar loh ternyata. Oh berarti saya dulu punya anggapan yang berbeda nih. Mungkin hari itu dia udah ngomong beda lagi. Tuh saya udah tahu kamu kan harusnya bisa jadi orang berhasil. Saya dulu ngomong seperti itu. Oh ya udah nggak apa-apa, kita terima kasih dia kan. Kan justru ada dia maka kita mau menunjukkan, mau yakinkan ini saya salah apa benar. Gitu kan. Iya, malah harus berhasil dia bilang, kan saya udah tahu dulu kamu seperti itu. Ya udah besok kita beliin kue buat dia gitu. Thank you ya. Oke, dari apa yang kita bincangkan hari ini Coach, apa kesimpulannya ketika kita ingin menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri? Yes, kita boleh niru orang lain. Yang ditiru adalah, kita jangan pakai tiru deh, kita bilang memodel aja deh ya. Memodel itu ambil yang bagusnya dia, kita masukin buat kita. Tapi terbaik adalah sebelum kita model dia, kita dulu harus punya jati diri yang kuat terhadap diri kita. Ya, kita ambil yang bagusnya dia, tapi bagaimanapun kita akan tetap jadi kita, tidak akan pernah jadi dia akhirnya. Tapi it's okay ya. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Yang penting kita tiru bagusnya dari apa, ini kita combine, malah gini. Kalau kita gurunya banyak, kayaknya malah bisa berhasil pada idola kita loh. Dia satu guru, Anda ada 5, ya coba aja. Malah nanti bentuknya malah berbeda lagi. Kayak Bruce Lee, Jackie Chan diambil Bruce Lee, dia kembangkan sendiri. Malah saya pikir nggak kalah berhasil juga. Bruce Lee berhasil mengenalkan kungfu di daratan Amerika. Tapi Jackie Chan berhasil mengembangkan sebuah kungfu yang tidak harus keras, tapi ada funnya, ada apa ya? Kungfu itu ada sayangnya juga gitu, ada love-nya dari cara dia mukul terus dia sakit, dia rasa ini. Jadi ada human-nya, kan satu model lagi yang baru. Jadi saya pikir penting sekali buat pemirsa, jangan label diri, fokus cari kelebihan Anda. 1, 2 kita kembangkan, fokus jadi excellence. Gitu. Di situ karakter akan terbentuk. Value akan makin kuat. Akhirnya bertemu berapa tahun kemudian, wah Anda jadi sukses nih. Wow, amin. Mudah-mudahan kita doakan semua pemirsa motivator kita malam hari ini sukses menjadi terbaik dari dirinya sendiri. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.